Malam dingin di kota Solo, sambil santap sepiring soto. Bila hadirin sudah legowo, bolehlah saya mulai pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri, para alim ulama, guru-guru pembimbing yang saya muliakan, serta teman-teman remaja muslim generasi masa depan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Remaja Melek Digital juga Melek Nurani. Puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di panggung ini untuk menebarkan kebaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini di hadapan saya bukan hanya ada manusia, tapi ada generasi jari telunjuk. Generasi yang hidupnya tak bisa lepas dari layar sentuh. Kita adalah generasi yang lahir di zaman di mana jarak hilang, waktu bisa dipercepat, dan informasi datang bagai tsunami. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi nahkoda yang cakap di atas lautan digital ini? Ataukah kita hanya menjadi penumpang yang hanyut terbawa arus ombak yang tak tentu arah? Dunia digital itu ibarat pedang. Jika digunakan untuk hal baik, ia bisa menjadi alat yang sangat berguna. Bahkan bisa menjadi senjata dakwah paling canggih di abad ini. Tapi jika digunakan untuk keburukan, ia bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Lihatlah berapa banyak dari kita yang menyebarkan berita tanpa cek dan recheck. Berapa banyak jempol kita yang terbiasa klik, share, padahal belum tentu isinya benar. Bukankah itu berbahaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ayat ini adalah alarm untuk kita. Ingat, jempol yang lincah dan otak yang malas berpikir bisa menjerumuskan kita pada penyesalan. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menimbulkan fitnah? Jika media digital adalah pedang, maka nurani adalah kompasnya. Sehebat apapun pedang, ia tak akan berguna jika kita tak punya arah. Nurani adalah suara hati, bisikan kebaikan yang datang dari dalam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Jika hati kita baik, maka semua perbuatan kita akan baik. Jika hati kita kotor, maka semua perbuatan kita akan kotor. Dunia digital, bagaimana cara kita menjaga hati? Pertama, jangan mudah terpancing emosi ketika ada konten yang memancing amarah. Jangan langsung menghujat. Ambil nafas, ingat Allah dan kendalikan diri. Kedua, batasi waktu. Jangan biarkan mata dan hati kita terlalu lama tenggelam di lautan konten yang tak bermanfaat. Ingat pesan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah bahwa waktu itu lebih berharga dari emas.
Kenapa? Karena emas yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang berlalu tak akan pernah bisa kembali. Maka gunakan waktu online kita untuk membaca Al-Quran digital, mendengarkan ceramah, atau berbagi inspirasi, bukan hanya untuk scroll tak berujung. Mari kita naik level, jangan cuma jadi pengguna, tapi jadilah pencipta konten kebaikan. Jangan cuma jadi pembaca, tapi jadilah agen perubahan. Dalil Al-Quran yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini adalah resep sukses kita di era digital. Jadilah orang yang beriman, lakukan amal soleh di dunia nyata dan digital, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadilah remaja muslim yang melek digital dan mengerti cara mengendalikan teknologi. Jadilah manusia muslim yang memiliki nurani, yang bercahaya, yang menuntut setiap langkah-langkah dan jari-jari kita. Mari bersama kita jadikan gadget di tangan kita sebagai alat untuk meraih surga, bukan alat yang justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Pergi memancing di kolam ikan, ikan digoreng untuk dimakan. Jikalah ceramahnya membosankan, bisalah penonton untuk memaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.